Kita lanjut dengan sesi kedua ya, yaitu metode SOAP, SOAPIE, SOAPIER, dan SOAPIET ya. Sebetulnya ini untuk SOAPIE, SOAPIER, dan SOAPIET itu hanya penambahan dari SOAP saja. Namun yang sering kita pakai itu adalah SOAP ya. Kalau SOAPIE, SOAPIER, dan SOAPIET itu biasanya di rumah sakit dan sebetulnya ini biasanya perawat yang memakainya gitu ya, tapi kita tetap harus tahu. Oke, SOAP. Kalau untuk SOAP, sudah jelas ya, kemarin kita udah pernah bahas SOAP. S itu di mana adalah subjektif. Subjektif berarti semua hasil yang diungkapkan oleh klien. Jadi semua data berdasarkan dari klien, dimulai dari riwayat keluhan, ibu mengatakan ini kehamilan berapa, pernah melahirkan berapa kali, kemudian sudah pernah abortus, itu kan semuanya datanya dari klien. Kemudian selain keluhan, tadi juga ada riwayat perkawinan, ini sah atau tidak, berapa kali perkawinannya, riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu, riwayat kehamilan saat ini, cuman itu lebih diringkas di S gitu ya. Kemudian pola kebiasaan, aktivitas sehari-hari, misalkan mandinya berapa kali, kemudian makannya berapa kali, dengan apa aja, itu kan subjektif masuknya. Jadi itu masuknya ke S di SOAP itu ya. O, objektif adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yaitu kita, ya. Jadi ini tidak ada lagi campur dengan apa yang dikatakan klien, tapi apa yang kita lakukan. Ya, jadi kita nggak bisa, ibu tensinya berapa? Nggak bisa kita nanya ke klien, tapi harus kita lakukan, ya. Objektif ini dimulai dari menilai keadaan umum, tanda-tanda vital, kemudian head to toe, ya, itu semua kita yang melakukan termasuk pemeriksaan penunjang, misalkan hasil laboratorium, pemeriksaan HB, protein urin, USG. Kalau USG kan kita bisa kolaborasi atau merujuk ke dokter obgyn, tapi kan tetap yang melakukan adalah tenaga kesehatan. Ya, jadi objektif adalah kita yang melakukan ya, bukan pasien, bukan dari pernyataan pasien, tapi dari hasil observasi kita sebagai tenaga medis. Nah, baru setelah subjektif objektif kita gabungkan, akhirnya kita ada A. A itu adalah assessment atau kata lain dari diagnosa. Jadi GPA-nya berapa, hamil berapa minggu berdasarkan riwayat HPHT ya. Kemudian ada masalah tidak? Kalau ada masalah misalkan G2, P1A0, hamil 32 minggu dengan preeklamsi ya. Kemudian selain diagnosa ibu, masukkan diagnosa janin. Janin tunggal, janin hidup, mohon maaf, janin tunggal hidup intrauterin presentasi kepala. Jadi selain diagnosa ibu ada diagnosa janinnya. Ya, jadi ada dua di dalam asesmen itu. Ya, nah kalau bedanya dengan Parney, di asesmen atau di diagnosa ini nggak perlu lagi kita pakai data dasar, masalah potensial, diagnosa potensial, tidak perlu lagi seperti itu ya. Jadi kalaupun ada masalah langsung diungkapkan di situ ya. Makanya ini SWOT lebih ringkas sebetulnya. Kemudian ada P ya, setelah assessment ada P, planning ya. Planning itu langsung ke pernyataan, apa yang sudah kita lakukan ya susun di P. Kan kalau yang tadi di Parnay itu harus ada dulu kalimat perintah berikan gitu ya. Kalau di SOAP ini planning itu yang apa yang kita lakukan ke pasien ya, ya kita tulis di situ gitu ya. Jadinya nggak berapa langkah gitu, jadi lebih ringkas ya untuk SOAP dari kebidanan ya. Nah, untuk SOAPIE, SOAPnya sama, cuma tambahin I sama E. Nah, I-nya itu apa? I-nya itu adalah implementasi ya. SOAPnya sama ya, seperti tadi. Implementasi itu adalah pelaksanaan rencana tindakan tambahan yang apabila ketika dilakukan catatan perkembangan ternyata ibunya itu tiba-tiba mual muntah gitu. Berarti kan harus ada tambahan implementasi. Implementasi itu tindakan ya, rencana tindakan. Jadi berarti kan harus ada tambahan lagi planning nih. Nah, makanya kalau ada tambahan setelah melakukan catatan perkembangan, ibunya tiba-tiba mengeluh, tadi awal nggak mengeluh mual muntah, ternyata pas jam 8 si ibunya nggak mengeluh mual muntah, pas jam 10 atau jam 12 ibunya mengeluh mual muntah, berarti kan harus ada tambahan tindakan nih.
berarti ditulisnya diimplementasi. Jadi berikan ibu asupan cairan misalkan ya, atau miringkan ibu ke kiri agar mengurangi atau menghindari tersedak gitu ya cairan. Jadi implementasi itu bisa saja tambahan tindakan kita, atau malah yang tadinya di P kita mau melakukan itu, pas setelah diobservasi ternyata tidak perlu melakukan tindakan itu, berarti diimplementasinya dikurangi ya, tindakan yang tadi di P. Jadi bisa saja di I itu ada tambahan, atau bisa jadi pengurangan di awal yang tadi gitu ya. Tadi misalkan kalau ibunya mau dirujuk gitu ya, pas di P-nya jam 8 ibunya direncanakan untuk dirujuk ke dokter kandungan. Pas jam 12 ternyata setelah diteliti lagi itu ternyata bukan masalah yang gawat darurat. Akhirnya berarti dikurangi dong. Ibunya tidak jadi dirujuk. Berarti yang tadinya di P ada tulisan rujukan, diimplementasi, disalin lagi, berarti jangan ada rujukan. Paham ya? Jadi implementasi itu bisa ditambahkan atau bisa dikurangi ya, tergantung perkembangan pasien pada saat di kita itu mengalami perubahan atau tidak ya. Nah, barulah dievaluasi lagi. Jadi implementasi yang tadi kita sudah lakukan catatan perkembangan, dievaluasi lagi setelah kita ada tambahan tindakan, apakah ibunya lebih baik atau tidak. Atau bahkan ada setelah kita kurangi tindakannya, apakah ibunya mengalami perbaikan atau tidak ya. Jadi dievaluasi lagi. Nah, itu Soapie. Nah, ada lagi yang namanya Soapier. Ya, tinggal tambahkan R-nya. Ya, Soapie-nya sama, R-nya itu adalah reassessment atau revis. Ya, jadi reassessment itu mencerminkan perubahan rencana asuhan dengan cepat, memperhatikan hasil evaluasi. Jadi kan tadi udah dievaluasi. Ya, nanti ternyata hasil evaluasi digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbaikan atau perubahan intervensi dan tindakan. Ya, reassessment, revis. Jadi itu revis atau reassessment itu perbaikan kembali. Bisa jadi karena misalnya ibunya lebih baik, berarti kita ada perbaikan kembali dari diagnosa ataupun tindakan kita yang tadinya, oh ternyata pas sehari di sini malamnya udah nggak anemia, berarti kan ibunya hilangkan diagnosa anemianya. Kemudian berarti kalau karena tidak ada anemia lagi, berarti ada perubahan dari hasil tindakannya juga. Berarti tidak usah lagi kita kasih misalnya tambahan tablet FE umpamanya seperti itu. Ya. Itu contohnya untuk Soapier. Jadi bedanya di R-nya itu revis atau reassessment. Jadi pengulangan kembali diagnosa berdasarkan hasil evaluasi setelah dirawat di kita ternyata dia ada perbaikan. Berarti diagnosanya harus dihilangkan yang tadinya ada masalah menjadi tidak ada masalah. Ya, dan tindakannya pun harus diganti. Harus beda dong dengan ada yang masalah dengan ada yang tidak ada yang masalah. Oke, itu Soapir. Ada lagi Soapiet. Soapiet sama aja ya, Soapie-nya sama. Tinggal tambahin D. D itu dokumentasi. Jadi sama aja. Jadi semua langkah-langkah itu didokumentasikan. Sama aja ya, memang semuanya harus didokumentasikan. Jadi ini macam-macam dari metode dokumentasi berdasarkan SOAP, SOAPie, SOAPIR, SOAPI, SOAPIET ya. Tapi yang perlu kalian pahami betul-betul adalah SOAP, karena memang SOAP ini adalah masih ada hubungan kaitannya dengan dokumentasi kebidanan, dan memang sampai sekarang kita pakai SOAP ya. Oke, itu di sesi kedua ya. Pasti akan kebingungan ya, makanya saya tadi di awal kenapa kalian perlu cari dulu bedanya manajemen Varney dan SOAP itu apa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.